Menangani hutang. Pendalaman iman Katolik online. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal pasal 22 ayat 7. Orang biasanya berhutang karena mereka tidak punya uang tunai untuk membeli sesuatu, jadi mereka meminjam atau meminta pinjaman. Hutang adalah masalah lama. Ada cerita tentang orang yang berhutang dalam perjanjian lama karena alasan yang berbeda. Yesus juga memberi perumpamaan tentang hutang. Alkitab berisi nasihat praktis tentang keuangan. Hutang, sumber hutang. Apakah hutang itu dosa? Bagaimana keluar dari hutang? Masalah keuangan lainnya, skema jaminan dan cepat kaya, pinjaman. Hutang dalam Alkitab. Sumber hutang. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Pada zaman Nehemia, beberapa orang berhutang untuk memberi makan keluarga besar mereka, Nehemia pasal 5 ayat 2, untuk mengganti panen yang buruk, Nehemia pasal 5 ayat 3, atau untuk membayar pajak mereka, pasal 5 ayat 4. Apa yang menggerakkan orang untuk berhutang saat ini? Ketidakpedulian. Mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip Alkitabiah dan sekuler tentang keuangan. Egoisme. Mereka ingin memiliki lebih banyak barang atau untuk memuaskan hasrat egois. Keperluan. Mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan dasar mereka, atau keadaan yang tidak terduga mungkin telah mempengaruhi mereka. Apakah hutang itu dosa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat 5. Hutang bukanlah dosa. Namun, terkadang hutang bisa menjadi konsekuensi dari dosa, keserakahan dan riba. Kolose pasal 3 ayat 5, Yehezkiel pasal 18 ayat 10-13. Ketamakan, 1 Timotius pasal 6 ayat 9, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Penipuan dan kecurangan, Mazmur pasal 101 ayat 7, Maleakhi pasal 3 ayat 5. Cinta akan uang, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ketidaksetiaan dalam persepuluhan dan persembahan, Maleakhi pasal 3 ayat 7-10. Jika salah satu dari dosa itu membuat kita berhutang, pertama-tama kita harus mencari pengampunan Tuhan dan pertolongannya untuk meninggalkan dosa kita. Tuhan ingin kita bebas dari hutang, jadi Dia memberi kita nasihat yang berguna dalam firman-Nya. Nasihat yang penting adalah mengutamakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita. Katakan tidak pada hutang. Bagaimana bebas dari hutang? Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bilang kau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Amsal pasal 22 ayat 27. Cobalah untuk membayar hutang Anda sesegera mungkin, sebelum Anda terlilit hutang sehingga Anda tidak dapat membayarnya lagi. Komitmen Anda kepada Tuhan bantu, tetap setia kepada Tuhan dalam persepuluhan Anda. Kemudian, ikuti langkah selanjutnya. Langkah pertama, jangan berhutang lagi sama sekali. Langkah kedua, ketika Tuhan memberkati Anda dengan uang ekstra, jangan membelanjakannya. Gunakan itu untuk membayar hutang Anda. Langkah ketiga, mengatur hutang Anda terbesar hingga yang terkecil. Fokus pada hutang terkecil dan kurangi dengan pembayaran ekstra. Setelah hutang terkecil dilunasi, gunakan uang yang Anda keluarkan untuk membayarnya, dan kurangi hutang berikutnya dengan pembayaran ekstra. Dengan cara ini, Anda pada akhirnya akan memiliki lebih banyak uang bayar hutang terbesar. Masalah keuangan lainnya. Skema jaminan, dan cepat kaya. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi jaminan penanggung hutang. Tuhan tidak ingin anak-anaknya bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban orang lain. Amsal pasal 6 ayat 1-5. Bahkan untuk hutang orang miskin. Kita dapat membantu orang yang memerlukan untuk membayar hutang mereka jika kita memiliki kesempatan itu. Amsal pasal 3 ayat 28. Tetapi kita tidak boleh bertanggung jawab atau menjamin hutang mereka. Di sisi lain, mencoba menjadi kaya dengan cepat adalah sumber masalah keuangan. Amsal pasal 28 ayat 20, 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Semua metode yang menjanjikan penghasilan luar biasa cepat pasti merupakan seperti skema piramida atau penipuan, atau menyiratkan risiko berlebihan yang dapat membawa Anda pada kehancuran keuangan. Mari kita berhati-hati. Pinjaman. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Ulangan pasal 15 ayat 1. Sejauh ini setelah semua yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini,
Bolehkah meminta pinjaman? Dalam hukum Musa, Allah mengakui bahwa pinjaman itu perlu. Dia membatasi hutang paling lama sampai 7 tahun. Ulangan pasal 15 ayat 1-5. Namun, pinjaman mungkin lebih lama hari ini. Hipotek, misalnya. Meminta pinjaman bukanlah dosa. Namun, pinjaman harus menjadi solusi terakhir dan yang tidak dapat dihindari. Misalnya membeli rumah, hal lain yang sebenarnya diperlukan tetapi harganya lebih mahal dari yang bisa kita miliki secara tunai dalam jangka pendek. Dalam kasus tersebut, kita harus selalu mencari solusi terbaik, mendapatkan suku bunga terbaik, meminta jumlah seminimal mungkin. Adakanlah satu janji yang sungguh-sungguh dengan Allah bahwa dengan berkat-berkatnya engkau akan membayar hutang-hutangmu itu, dan jangan berhutang lagi sesuatu pada siapapun jika engkau hidup dengan memakan bubur dan roti. Jangan gagal lagi, jangan putus asa, atau kembali kepada kebiasaan yang lama itu. Kalahkan seleramu, dan kalahkan pemanjaan nafsu makan, tabunglah uangmu dan bayarlah hutangmu. Selesaikanlah itu dengan secepatnya. Kalau engkau telah bebas dari hutang lagi, jangan lagi berhutang pada siapapun, maka engkau akan mendapat suatu kemenangan yang besar. Tetapi dia menolak. Sebaliknya, dia pergi dan memenjarakan orang itu sampai dia bisa membayar utangnya. Matius pasal 18 ayat 30. Ini perintah Alkitab: apabila seseorang menolak untuk membayar hutangnya, maka Allah akan memenjarakan jiwa orang tersebut dalam penderitaan dan penderitaan itu akan menjadi kemuliaan apabila dia sudah membayar hutangnya.